Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mama Nandi, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Yang belum tahu Sekolah Emak, cus langsung cek kepo-kepo ya Instagram @sekolah emak dan YouTube-nya Sekolah Emak. Dan kalau kamu rasa info ini bermanfaat, yuk share di semua media sosial kamu ya, Mae. Ini Mama akhir-akhir ini banyak dapat pertanyaan ya, terutama mereka yang sebentar lagi mau lahiran dan ternyata usia kehamilannya sudah hampir 42 minggu dan datang ke rumah sakit belum ada kontraksi sama sekali dan akhirnya disuruh untuk induksi persalinan. Dan curhatnya gini, Mak Nande takut deh induksi persalinan. Soalnya kalau baca di artikel atau dapat testimoni dari teman-teman, induksi itu sakitnya luar biasa. Kenapa sih harus induksi? Nah, ini Mama Nande akan jelasin di sini ya. Mudah-mudahan informasi ini kalau kamu share nanti sama teman-teman kamu bisa juga bermanfaat untuk mereka ya. Apa sih induksi persalinan? Jadi induksi persalinan itu adalah prosedur medis yang tujuannya untuk mempercepat dan merangsang adanya kontraksi. Nah, kalau ada kontraksi diharapkan nanti bukaan jalan lahirnya itu cepat kebuka. Jadi kalau dia kontraksi perutnya kram, itu bagian janin terutama bagian terbawah itu akan mendorong jalan lahir kamu itu untuk kebuka dan akhirnya supaya cepat melahirkan. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya. Tetapi kalau misalnya dilakukan di rumah sakit, tentu induksi persalinannya adalah induksi secara medis ya. Nah, kenapa induksi persalinan itu diperlukan? Misalnya kamu ini kehamilannya udah 42 minggu ya. Yang mana kita tahu kehamilan lebih dari 42 minggu itu adalah kehamilan sudah lewat waktu. Di video Mama berikutnya atau yang lalu sudah Mama bahas apa risiko kehamilan lewat waktu ya. Nah, kalau kamu datang dia maksimal di usia 42 minggu dan tidak ada kontraksi, tentu dokter juga akan mikir nih, ini gimana nih sebelum kita putusin untuk sesar. Gimana kalau kita coba dulu untuk induksi? Mudah-mudahan bukaannya cepat. Dan angka persentasenya ya lebih kurang sekitar 60% yang diinduksi itu bisa melahirkan secara normal. Nah, yang berikutnya itu kalau ketuban kamu itu udah pecah ataupun ngerembes gitu, tapi gak ada kontraksi. Jadi kalau misalnya kamu datang ke rumah sakit, selaput ketubannya udah pecah, gak ada kontraksi. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah yuk kita coba induksi dulu ya. Mudah-mudahan dengan diinduksi kontraksinya akan makin rapat dan pembukaannya juga akan makin cepat gitu dia. Yang kondisi berikutnya lagi, misalnya ini bayi udah kondisinya udah gawat ya. Artinya sebenarnya ini bayi udah bisa harus dilahirkan secara normal. Dia sudah memenuhi syarat. Tetapi kondisinya memang kurang baik ya. Bisa dilakukan induksi supaya cepat lahirannya gitu, cepat buka jalan lahir dan bayi cepat lahir. Nah, itu bisa dilakukan. Tetapi tentu atas indikasi dokter ya. Artinya dokter melihat bahwasannya bayi ini masih cukup sehat dan cukup kuat untuk dilahirkan secara normal. Nah, tapi dokter atau bidan ya itu juga tidak serta-merta semua bisa dilakukan induksi. Ada syaratnya juga, Mak. Siapa yang bisa dilakukan induksi dan siapa yang enggak.
Yang pertama itu kalau kamu pernah menjalani operasi sesar sebelumnya, misalnya rencananya itu ini di persalinan ini ingin vaginal birth after cesarean ya. Biasanya kalaupun dilakukan induksi itu benar-benar di bawah pengawasan. Dia nggak boleh ujuk-ujuk langsung induksi. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan kalau nanti bekas luka insisi atau luka waktu seksio sebelumnya itu akan koyak kembali atau robek kembali, istilah medisnya namanya ruptur. Itu nggak boleh ya. Yang kedua, kalau ternyata posisi plasentanya itu adalah plasenta previa. Plasenta previa itu adalah plasenta yang menutupi jalan lahir atau berada di sisi kiri ataupun sisi kanan jalan lahir, artinya plasentanya ada di bawah. Nah, kalau kita lakukan induksi, kita khawatirkan kontraksi dan akan memicu untuk plasentanya keluar dari jalan lahir. Nanti Mama Nandi akan bahas kenapa plasenta previa itu tidak boleh melahirkan secara normal ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini yang paling penting, posisi janinnya. Kalau posisi janin atau bagian terbawah janin itu adalah kepala dan kepalanya sudah masuk panggul, artinya kepala sudah ngunci dia di panggul. Bukan lagi kalau kita pegang kepalanya masih bisa floating ya atau goyang-goyang, itu belum bisa. Tetapi kalau kepala bayi sudah ngunci di panggul itu boleh dilakukan induksi. Nah, kalau ternyata bayinya itu sungsang, no, nggak boleh Mak. Atau bayinya lintang atau bayinya oblik, menyamping, itu juga nggak dianjurkan. Yang keempat, kalau kamu memiliki penyakit herpes genital aktif, artinya penyakit kelamin yang nanti kalau misalnya bayi lahir dari jalan lahir tentu akan menularkan langsung ibu kamu menularkan ke bayinya ya. Yang berikutnya itu kalau tali pusat bayi kamu itu sudah masuk ke dalam vagina, istilahnya prolapsus tali pusat. Nah, di kejadian ini induksi persalinan tidak boleh dilakukan ya. Beberapa teknik induksi persalinan yang dokter lakukan ke kamu yang mau induksi ya, itu ada dilakukan untuk mematangkan serviks dengan prostaglandin sintetik. Ini dimasukin di dalam vagina ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau misalnya obat ini dimasukin ke dalam vagina, dia akan memicu kontraksi ya. Tetapi ini yang penting diperhatikan adalah kontraksi dan denyut jantung bayi. Ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai nanti denyut jantung bayi itu jadi kecepatan atau kelambatan gitu, yang artinya indikasinya adalah gawat janin. Yang berikutnya adalah amniotomi. Amniotomi ini adalah proses memecah selaput ketuban dengan menggunakan alat. Rasionalnya gini, kalau bayi itu kan di dalam air ya. Kalau misalnya cairan ketubannya udah dipecahin, tentu bagian terbawah janin yaitu kepala dia akan lebih menekan lagi ke dasar panggul. Ya. Jadi kontraksinya itu biasanya akan lebih cepat dan lebih rapat. Nah, yang terakhir adalah diberi oksitosin pakai cairan infus, namanya oksitosin drip ya. Jadi kamu dipasangin infus, terus dimasukin cairan oksitosin. Oksitosin itu adalah obat untuk merangsang kontraksi, dan obatnya itu dimasukin ke dalam cairan infus baru dialirkan ke pembuluh darah kamu. Nah, dan kalau sudah dikasih cairan oksitosin, itu biasanya ibu bidan gak akan ninggalin kamu, karena itu harus dipantau terus per 15 menit. Benar-benar harus dipantau. Nah, biasanya kontraksi yang alami yang kamu rasakan itu kan kayak apa ya? Kayak kram mau buang air, kayak kram menstruasi, dan
kontraksi yang dihasilkan oleh induksi persalinan secara medis ini 10-20 kali lipat. Jadi kamu harus siapin benar-benar mental kamu ya. Nah, ini informasi yang penting lagi ya, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu pasti ada risikonya ya. Jadi induksi persalinan itu juga ada risikonya, dan biasanya dokter ataupun ibu bidan itu akan informasiin dulu ke kamu sebelum prosedur itu dilakukan. Ya, jadi risiko yang bisa saja terjadi yaitu rahim kamu itu akan kontraksinya itu akan terlalu cepat dan kuat. Ini akan memicu irama jantung janin itu jadi nggak stabil gitu. Nah, kemudian infeksi bisa terjadi pada ibu dan janin. Kenapa? Karena ketubannya kan udah dipecahin tuh ya. Jadi dengan nanti bolak-balik diperiksa bagian terbawah janin tentu akan memicu gampangnya bakteri ataupun kuman yang masuk ke dalam jalan lahir. Nah, ini yang paling dikhawatirin ya. Kenapa ibu yang tadinya seksio tidak dianjurkan untuk melahirkan secara normal kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Ingat ya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, yaitu terjadinya ruptur atau robekan rahim. Karena apa? Karena kontraksinya yang terlalu kencang. Nah, kalau misalnya induksi nggak berhasil ya, tindakan yang dilakukan berikutnya adalah operasi sesar. Nah, ini kemungkinannya. Dan kalau kamu dilakukan induksi, biasanya perdarahan setelah persalinannya itu akan jadi lebih banyak lagi. Nah, itulah informasinya Mak ya. Jadi udah kejawab ya apa itu induksi persalinan secara medis ya. Nanti di lain waktu Mama Nande akan bahas tentang apa itu induksi persalinan secara alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.